Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimulai? Bisa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, ibu-ibu jamaah majelis taklim Dalil Khairat Surabaya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah diberi kemudahan Allah bisa berkumpul bertemu di majelis ilmu yang berbahagia ini. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berangkat mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Seandainya menuntut ilmu tidak punya keutamaan kecuali satu saja, yaitu mempermudah jalan kita ke surga, tentu ini sudah cukup meringankan langkah kaki kita untuk pergi ke majelis ilmu. Dan Rasulullah mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman surga, mampirlah. Saya ulangi. Rasulullah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman surga, singgahlah, bersenang-senanglah. Para sahabat tidak paham, kan masih di dunia, kok bisa Nabi mengatakan jika kamu melewati taman surga, disuruh singgah, suruh mampir, padahal masih di mana? Dunia. Tapi kok Nabi mengatakan jika kalian melewati taman surga, singgahlah, mampirlah. Maka para sahabat gak paham apa maksudnya ucapannya Nabi ini. Maka para sahabat berkata, "Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah?" Hai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga itu? Bukankah kita masih di dunia? Kata Nabi, "Riyadul jannati khilaqul dzikir ay majalisul ilmi." Taman surga adalah majlis ilmu agama. Maka di dunia ini ada taman surga. Siapa yang tidak memasukinya di dunia, dia tidak memasukinya di akhirat. Taman surga itu adalah majalisul ilmi, majlis ilmu. Al-Imam Ibnul Qayyim beliau mengatakan
Al-ilmu aslu kulli khair huwal ilmu. Aslu kulli khair huwal ilmu. Pondasi atau sumber dari segala kebaikan adalah ilmu. Hanya kalau ingin baik harus mau belajar. Makanya ayat yang turun pertama kali bunyinya apa? Iqra. Bacalah, suruh belajar. Imam Al-Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu harus didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah dalam ketaatan. Banyak orang dikumpulkan Allah tapi perkara dunia. Banyak orang dihimpun Allah tapi perkara-perkara yang enggak penting. Tapi alhamdulillah ibu-ibu di sini dikumpulkan Allah dalam rangka mendekat ke agamanya. Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, jika Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, Allah jadikan hamba itu senang mendalami ilmu agama. Jadi ibu kok semangat datang ke sini, berangkat serius, itu tanda Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli baitnya, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Tayyib ibu-ibu, materi kita kali ini adalah apa? Kiat untuk bahagia. Saya mau tanya, tolong dijawab. Ibu-ibu pengen bahagia? Pengen toh? Tidak ada orang nggak pengen bahagia. Semua pengen bahagia. Supaya kita tahu apa yang kita butuhkan supaya kita bahagia, kita harus tahu kondisi kita dulu. Perhatikan baik-baik. Saya ulangi, perhatikan baik-baik. Manusia itu keadaannya tidak akan pernah lepas dari 4 hal. Saya ulangi. Gak apa-apa, saya ngomong, saya ulangi begitu. Gak bosan kan? Saya ulangi. Manusia itu keadaannya tidak akan keluar dari 4 keadaan. Mau kaya, mau miskin, mau ganteng, mau jelek, mau Arab, mau Turo, mau Jawa, mau presiden, mau juru parkir. Selama kamu itu manusia, kamu gak akan keluar dari 4 keadaan. Siapapun, selama jenenge iku menungso, pasti keadaannya tidak akan lepas dari berapa hal? 4. Mau diwolak-walik dari depan, belakang, timur, barat, selatan, manusia nggak akan keluar dari 4 keadaan. Keadaan pertama, keadaan tatkala ingin beribadah. Yang nomor 2, keadaan tatkala terjatuh pada dosa. Ada manusia yang enggak dosa? Tolong dijawab, ada manusia yang enggak dosa? Tak ada. Selama namamu itu manusia, enggak peduli syekh, enggak peduli habib, enggak peduli kiai, kamu manusia, pasti kamu berdosa. Betul. Keadaannya manusia tidak akan lepas dari 4 hal. 1, ingin beribadah. Nomor 2, terjatuh pada dosa. Nomor 3, mendapatkan anugerah. Nomor 4, tertimpa musibah. Isiku tok menungso iku.
Mau diwolak-walik ya sepapat iku. Hanya 4 itu. Manusia tidak akan lepas dari 4 keadaan. Pertama, beribadah. Kedua, berdosa. Betul? 3, mendapatkan anugerah. 4, tertimpa musibah. 4 ini perhatikan saya. 4 ini yang 2 pertama itu dari bawah ke atas. Nomor 2 nomor terakhir 3, 4 itu dari atas ke bawah. Bingung kan? Bingung. Aku ngerti wajah wong bingung ini. Pertama, perhatikan. Pertama kan beribadah. Nomor 2 berdosa, betul? Itu kan perbuatan hamba, betul toh? Kepada Allah. Dari bawah ke atas, betul? Yang 3, 4 itu dari atas ke bawah, betul apa enggak? Apa tadi nomor 4? 3 mendapat anugerah, kan dari atas ke bawah. Nomor 2 mendapatkan musibah. Dari mana ke mana? Saya ulang, manusia tidak akan keluar dari 4 keadaan: beribadah, berdosa, mendapatkan anugerah, tertimpa musibah. Kalau kita sudah tahu bahwa keadaan kita itu nggak akan lepas dari 4 hal ini, halo. Sesudah kita tahu bahwa kita nggak akan lepas dari 4 keadaan ini, maka kalau ingin bahagia, sikapilah 4 hal tadi dengan tepat. Karena isinya dunia ya cuma 4 ini: ibadah, dosa, anugerah, musibah. Mau diwolak-walik ujung barat, ujung timur, selatan, barat, kamu pasti ada di 4 keadaan ini. Tidak ada manusia keluar dari 4 keadaan ini. Betul? Setuju apa enggak? Nah, maka kalau ingin bahagia, sikapilah 4 hal ini dengan tepat. Pertama, beribadah. Ikhlaslah ketika beribadah. Segera tobat dan istighfar ketika berdosa. Syukurlah ketika mendapatkan anugerah. Bersabarlah ketika mendapatkan musibah. Ya mesti kundonya itu. Kalau Anda mampu menyikapi 4 hal tadi dengan baik, Anda bahagia. Ikhlaslah ketika beribadah. Segera tobat dan beristighfarlah ketika berdosa. Bersyukurlah ketika mendapatkan anugerah. Bersabarlah ketika tertimpa musibah. Selesai ajaannya. Besok aku tak boleh ya. Itu karena kita ini nggak akan keluar dari 4 keadaan, maka managelah, sikapilah 4 keadaan tadi dengan tepat. Kita mulai dari yang pertama, ikhlaslah dalam beribadah. Anda beribadah nggak ikhlas, kau nggak akan bahagia. Percaya sama saya, nggak akan bahagia. Betul? Ikhlas itu syarat mutlak bahagia. Jenengan bapak ibu-ibu ibadah gak ikhlas sakit. Jadi pengurus gini ya, kalau gak punya ikhlas dikritiki sakit. Jadi gak bahagia. Betul apa enggak? Jadi ketua takmir masjid terus gak punya hati yang lapang, gak punya hati yang ikhlas, dikritiki sama jamaah, dirasan-rasani, sakit gak? Sakit gak? Tapi kalau ikhlas, sudahlah, happy. Saya ini mencari ridho Allah. Kamu rasani, kamu gunem, no problem. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, sholatku,
Ya, mati hidupku untuk Allah. Aku gak gelek ridhone menungso. Perhatikan saya. Jika Anda mencari ridho manusia, siap-siaplah menderita. Syarat mutlak orang ingin bahagia harus ikhlas. Kalau kita ini hidup hanya mencari ridhone menungso, pasti kamu menderita. Pasrahkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita mencari pandangan manusia, kau pasti menderita. Ada orang, alhamdulillah dia punya laki-laki baik, bertanggung jawab. Anda punya anak, punya putri, senanglah hidupnya. Tiba-tiba ada arisan. Padahal sudah nyaman, suami nyaman, istri nyaman, anak-anaknya senang, gak ada masalah. Ada arisan, ketemu ibu-ibu yang lain, sosialita yang lain. Kamu tinggal di mana? Oh, di sini. Oh, yang itu ya. Kenapa kok belum pindah? Itu ada perumahan baru itu yang bagus itu. Kan anakmu sudah banyak. Gak kurang jembar dah rumahnya itu. Halo? Paham? Kalau kau ingin mencari ridho manusia, kamu pulang pasti kamu akan ngomong sama suamimu, Mas, Bang, gak cari rumah lagi dah. Rumah yang sebelumnya itu jembar jadi sempit. Betul? Kenapa? Karena kamu cari ridho manusia. Padahal sebelumnya engkau mendengarnya, kau biasa saja. Seorang laki-laki kerja, alhamdulillah dia mencukupi anak istrinya, dia semangat kerja, bahagia hatinya, lapang, nggak ada masalah. Terus ada reuni, ketemu teman-temannya. Nanti kerja di mana sekarang? Paham? Oh, di sini. Loh, kok ngapain kerja di situ? Gajinya berapa sih? Sekian. Oh, nanti kalau ada pekerjaan yang bagus saya. Kamu kan S2, masa digaji segitu? Paham? Sebelumnya lapang nggak hatinya? Lapang. Tapi gara-gara dengar ucapan orang, dia pulang, dia kerja, mikir-mikir, iya bos ini parah ya. Saya sudah sekian tahun nggak dinaikkan kok jadi. Akhirnya kerja semangat jadi nggak semangat. Betul nggak? Mulai bolos, dipecat akhirnya. Cari kerjaan nggak dapet. Kenapa? Karena dia hidup mencari ridho manusia. Maka hiduplah untuk Allah. Nggak peduli mau diomongi apa, biarkan. Yang penting kamu happy. Jangan hidup mencari ridho manusia. Karena kalau kau hidup mencari ridho manusia, siap-siaplah menderita. Kadang-kadang yang bikin kita sengsara itu bukan biaya hidup, gengsi hidup. Tidak enak. Teman-teman ini sudah lagi viral pakaian model begini, tas model begini. Nah, milik saya dari dulu ini aja. Kalau engkau cari ridho manusia, kau nggak akan bahagia. Maka hiduplah untuk Allah, ikhlas. Cari pandangan Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah enggak melihat wajahmu, Allah enggak melihat hartamu, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hatimu. Wallahi seandainya yang dilihat oleh Allah itu suku, ras, ketampanan, Bilal ini manusia celaka. Halo? Seandainya yang dilihat oleh Allah itu paras wajah, Bilal itu manusia paling celaka. Tapi kenyataannya Nabi mengabarkan ke Bilal, ya Bilal, aku mendengarkan suara apa? Sendalmu, terompamu di surga. Seandainya ukurannya ganteng, Abu Lahab masuk surga. Ganteng Abu Lahab itu pamannya Nabi. Lahab itu artinya bara, api, karena wajahnya merah-merah. Ganteng, ahli bait. Seandainya masuk Islam ahli bait ya. Tapi nggak mau masuk Islam. Allah memilih Bilal yang hitam legam, nggak pilih Abu Lahab, padahal ganteng Abu Lahab. Amin. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Carilah ridho, jangan cari omongannya manusia. Selama kamu happy, istrimu senang, suamimu senang, anak-anak dia sudah mau ngomong apa nggak usah digubris. Cari ridho. Jadi kalau ingin bahagia harus ikhlas. Gak akan ada kebahagiaan tanpa ada ikhlas. Jelas ya? Itu nomor berapa? 1.
Jadi kalau ingin bahagia, belajarlah ikhlas. Kembalikan kepada Allah. Nomor 2. Jadi keadaan pertama, keadaan apa? Beribadah. Maka sikap kita harus ikhlas. Jenengan haji, kalau nggak ikhlas menderita. Ya, waktunya berangkat gak situ berangkat, atau berangkat terus gak diceluk haji, loro ati. Betul? Terus haji gak diceluk hajah, karena dia gak ikhlas, akan sakit ya. Maka belajarlah ikhlas ketika beri. Keadaan kita nomor 2 apa? Keadaan pertama beribadah. Keadaan kedua apa? Berdosa. Ini dialami semua manusia apa enggak? Enggak ada manusia yang enggak berdosa, hanya malaikat yang enggak berdosa. Selama kamu manusia, bahkan kamu syekh, bahkan kamu imam, bahkan kamu seorang ustadz, kamu habib, kamu manusia, pasti kamu berdosa. Pasti, enggak mungkin tidak. Maka untuk menyikapi itu, segeralah istighfar dan bertobat ketika berdosa. Maka kalau ingin bahagia, perbanyaklah istighfar. Dan di antara tawasul agar doa kita ini gampang dikabulkan, itu mengakui dosa. Ya, mengakui dosa itu penting. Itu sunnahnya para nabi. Nabi Adam mengakui dosa. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus mengakui dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rasulullah mengakui dosa. Rabbi dolamtu nafsi. Rabbi dolamtu nafsi dulman lain, gak ada yang ngapal. Itu dibaca Nabi sebelum salam, tahiyat, setelah tahiyat, fil alamina innaka hamidum majid. Kan kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa syarri fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'alad din. Itu ada kelanjutannya. Allahumma dolamtu nafsi dulman katsira wa la yaghfirun nanti tak kirim ya. Ke siapa? Tak ada pesakinannya, hilang nanti pesakinan yang hilang. Dalam siap. Nanti tak kirim. Dapal ya. Sebelum salam dulu. Nabi itu mengakui dosa. Ngakui dosa itu penting Bapak Ibu. Perhatikan. Kenapa penting? Karena nggak ada kita nggak berdosa. Mengakui dosa itu penting. Perhatikan. Ma nazala bala'un illa bidzanbin. Tidak ada musibah kecuali karena dosa. Wa ma rufi'a bala'un illa bittaubah. Dan musibah tidak diangkat kecuali dengan taubat. Kalau Anda kena musibah, percayalah itu karena dosa Anda. Semua musibah karena dosa. Ada ayatnya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apapun musibah yang menimpamu itu karena ulah tangan. Maka cara untuk menghilangkan musibah kembali kepada Allah, istighfar, bertobat. Makanya para nabi itu kan maksum, tapi tetap beristighfar, minta ampun. Di antaranya Nabi Adam, Nabi Yunus, Rasulullah. Rabbi dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku melakukan kedzaliman. Aku telah berbuat zalim kepada diriku sendiri, ya Allah. Minta ampun sama. Saya mau cerita, boleh? Boleh? Perhatikan.
Dulu ada seorang tabi'in namanya Al-Hasan Al-Basri, muridnya sahabat, namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini ulama, mufti, mahkotanya para tabi'in, ahli ibadah, ahli fatwa. Didatangi 4 orang. Orang yang pertama berkata, "Wahai guru kami, sesungguhnya telah lama hujan tidak turun, kemarau panjang, hewan-hewan ternak kami banyak yang mati kehausan. Tolong berikan wasiatmu agar musibah ini diangkat oleh Allah." Maka Hasan Al-Basri berkata, "Pulanglah, perbaiki hubunganmu dengan Allah, perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah." Orang nomor 1 ini pulang. Datang orang nomor 2, "Wahai gurunda, wahai guru kami, telah lama Allah menimpakan kemelaratan, kemalangan hidup, kefakiran kepada kami, dan Allah belum mengangkat musibah ini. Kemalangan hidup, musibah silih berganti, fakir, miskin. Tolong berikan wasiatmu agar musibah ini diangkat Allah dari diriku." Hasan Al-Basri berkata, "Pulanglah, perbaikilah hubunganmu dengan Allah, perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah. Pulanglah, pulang." Datang orang nomor 3, "Wahai guru kami, telah lama Allah belum menganugerahkan anak keturunan kepada kami. Padahal kami ingin masa tua kami nanti ada anak yang merawat kami, tapi sampai sekarang Allah belum menganugerahkan anak keturunan. Tolong berikan wasiatmu." Hasan Al-Basri berkata, "Pulanglah, perbaiki hubunganmu dengan Allah, minta ampun, beristighfarlah kepada Allah. Pulanglah." Pulang. Datang orang yang nomor 4, "Wahai guru, sesungguhnya tanaman-tanaman kami gagal panen. Kami ditimpa paceklik, kemarau, kami ditimpa paceklik dan kelaparan. Berikan wasiatmu agar musibah ini diangkat oleh Allah." Kata Hasan Al-Basri, "Pulanglah, perbaiki hubunganmu dengan Allah, beristighfarlah, minta ampun kepada Allah." Pulang. Berapa orang? Masalahnya sama apa beda? Beda-beda. Solusinya beda-beda apa sama? Sama. Disuruh apa? Beristighfar, minta ampun sama. Fenomena itu dilihat oleh muridnya Hasan Al-Basri, dan muridnya berkata, "Wahai guru kami, telah datang kepadamu 4 orang membawa masalah hidup yang berbeda-beda. Yang pertama, hujan lama nggak turun, kemarau panjang. Nomor 2, orang yang tertimpa kemalangan, kemelaratan hidup, susah. Nomor 3, orang yang nggak punya anak keturunan. Nomor 4, orang yang gagal panen, kelaparan. Tapi mengapa solusi yang Anda berikan cuma 1? Istighfar saja, minta ampun sama Allah. Kenapa kok bisa gitu?" Coba kalau zaman sekarang ada orang susah datang ke ustaz, mesti nasihatnya aneh-aneh. "Oh, sampai harus sholat malam, sampai harus ngamalkan doa A, B, C, D." Betul? Sama Hasan Al-Basri tidak? Istighfar, 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 istighfar. Minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Perbaiki hubunganmu dengan. Maka kata muridnya, apa hubungannya hujan gak turun dengan istighfar, minta ampun? Apa hubungannya melarat, susah, malang, fakir dengan minta ampun, wahai guru? Apa hubungannya gak punya anak dengan minta ampun? Apa hubungannya gagal panen dengan minta ampun? Perhatikan, Hasan Al-Basri berkata, itu solusi bukan dari diriku, tapi lihatlah dalam surat Nuh ayat 9, 10, 11, 12. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, perhatikan,
Nabi Nuh berkata, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Allah. Kalau kalian beristighfar kepada Allah, perhatikan, yursilis samaa alaikum midrara. Allah turunkan hujan lebat membawa rezeki. Wa yumdidkum bi amwal. Allah berikan kepadamu harta yang melimpah. Wa banin. Allah berikan kepadamu anak keturunan. Wa yumdidkum wa yaj'al lakum anhar. Dan Allah berikan kebun jannatin, kebun-kebun yang mengalir, dan sungai-sungai yang mengalir, dan kebun-kebun yang rindang. Saya mau tanya, 4 hal tadi ada nggak di ayat ini? Kalau kamu beristighfar, Allah kirimkan hujan, membawa rezeki, memberikan harta yang banyak, anak keturunan, dan yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah jadikan kebun-kebun rindang mengalir sungai-sungai. Perhatikan. Padahal itu belum minta, cuma ngakui. Ngakui apa? Dosa, istighfar. Semua musibah itu karena dosa, jemaah. Kalau kau ingin bahagia, perbanyak istighfar. Perhatikan saya. Dulu zaman sahabat, ada orang berjalan terus tertusuk duri. Tertusuk apa? Duri. Maka dia berkata kepada duri tersebut, dia ambil duri itu dan berkata, "Wallahi inni la'alamu annaki bidanbin." Wahai duri, aku tahu tidaklah kau menusuk aku kecuali karena dosa yang aku lakukan. Semua musibah itu karena dosa. Sampai tikus masuk rumahmu karena dosa. Serius. Perhatikan. Kalau kita paham ayat ini, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpamu itu karena ulah tanganmu. Kalau kita paham ini, Anda tidak akan sibuk-sibuk mencari kesalahan orang. Anda akan sibuk memperbaiki diri. Bu, percaya sama saya. Kalau jenengan lihat suami kok enggak nyeneng hati, bertobatlah. Bangun malam, istighfar yang banyak. Sama suami juga gitu. Ada seorang laki-laki datang, "Ustaz, misalnya ya, Ustaz ini kenapa Ustaz, istri saya kok berubah? Kenapa mas? Dulu tuh sayang, lembut, perhatian. Sekarang ini kok bawaannya marah, ndak nyentuh hati." Sih mas, jangan sampai chattingan sama harim lain. Laki-laki ini berkata gini, tapi kan nggak ketahuan Ustaz. Ya, itu masalahnya. Syarat bojomu jadi begitu nggak harus tahu. Allah yang menjadikan hatinya istrimu karena dosa yang kau lakukan. Makanya kalau ada hal-hal rumah tangga, jangan khususnya nyalain orang liya. Itu dosa kita. Maka seorang suami kok menjumpai istrinya gitu, apalagi kalau istri sudah cerewet, tidak ngomong, percuma, gak nyambung. Wes sholat malam, istighfar yang banyak, minta ampun sama Allah. Nanti berubah istrimu. Sama laki-laki juga gitu. Perhatikan ya, dua orang saling mencintai, akan dipisahkan oleh dosa yang mereka lakukan. Dua orang saling mencintai akan dipisahkan oleh dosa. Jadi dosa itu mempengaruhi cinta. Suami istri ya, terus salah satunya melakukan dosa, nanti akan renggang, hatinya akan beda. Kalau ingin bahagia, berbanyak-banyaklah beristighfar. Ustaz, kalau memang ada perampok masuk rumahku, masa itu salahnya kita? Ya, perampok salah pasti. Tapi kenapa perampok milih rumahmu? Itu ada unsur dosa yang kau lakukan. Orang kalau memahami ini nggak akan mudah menyalahkan orang lain. Dia akan sibuk memperbaiki diri. Kalau kita ini sudah sibuk memperbaiki diri, ingat Allah, istighfar yang banyak, percayalah Allah akan bantu engkau menyelesaikan urusanmu. Tahu ceritanya Nabi Yunus? Halo, Nabi yang dicaplok ikan paus, meninggalkan kaumnya itu kan, dimakan ikan paus.
Di perutnya ikan paus diterangkan dalam Al-Quran, wanada fi dzulumat, Nabi Yunus berdoa di tengah kegelapan. Diterangkan para ulama ada 3 kegelapan. Kegelapan perut ikan paus, nomor 2 kegelapan lautan, nomor 3 kegelapan malam. Coba bayangkan jenengan ibu ada di kamar tengah malam, listrik mati, tertutup semuanya, kan peteng dedet, gelap gulita, betul? Bayangkan Nabi Yunus di perut ikan pausnya ada di samudra malam hari. Di saat itulah Nabi Yunus berdoa. Lihat, doanya Nabi Yunus bukan begini, ya Allah selamatkanlah aku dari paus ini. Enggak gitu doanya itu. Apa doanya? Mengakui la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini semua karena aku berbuat zalim ya Allah. Ketika Nabi Yunus mengakui dosanya, Nabi Yunus memperbaiki hubungan dirinya kepada Allah, maka Allah bantu Nabi Yunus menyelesaikan urusannya. Allah perintahkan ikan paus menepi. Kalau engkau sudah memperbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah bantu. Jadi kalau ingin bahagia, sibuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Percayalah, urusan akan dibantu Allah. Jadi 4 keadaan. Yang pertama, ketika ingin beribadah maka harus ikhlas. Ketika berdosa harus segera tobat dan istighfar. Nomor 3. Apa nomor 3 tadi? Keadaannya apa keadaannya? Mendapatkan anugerah. Kalau ingin bahagia berarti apa? Respon dari nomor 3 tadi. Bersyukurlah ketika mendapatkan. Orang kalau nggak syukur nggak mungkin bahagia. Percaya sama saya. Orang itu kalau nggak bersyukur tidak akan bahagia. 4 hal ini para jamaah yang disebutkan Ustadz tadi, 4 tadi, ini kata para ulama pilar-pilar kebahagiaan. Ikhlas ketika berdosa, ketika beribadah. Segera taubat dan istighfar ketika berdosa. Bersyukur ketika mendapatkan anugerah. Bersabar ketika mendapatkan. Kalau kita berhasil 4, pasti bahagia. Karena kita nggak akan keluar dari 4 keadaan itu, pasti. Kita nomor 3 sekarang. Ketika mendapatkan anugerah maka harus apa? Dan syukur itu ada 3 komponen. Ditulis. Nanti saya tanya. Nggak bisa jawab, hati-hati. Syukur itu rukunnya ada 4, pilarnya ada 4. Nggak dikatakan syukur kecuali 3 ini terpenuhi. Aku tadi ngomong berapa? 3 kan? Enggak 3 kok. Loh, 4 itu keadaannya. Tapi syukur itu kan nomor 3 kan? Syukur tidak dikatakan syukur kalau melakukan 3. Bukan 4 lah, kembali lagi ke yang pembahasan utama. Halo? Aku gak salah kan? Ustaz gak belum disalah. Kita sekarang ada di poin nomor berapa? 3. Bersyukurlah ketika mendapatkan anugerah. Lah syukur itu nggak dikatakan syukur sampai melakukan 3 hal. Bingung enggak kan? Rukunnya syukur, kapan orang dikatakan syukur? Kalau melakukan 3 hal. Jelas? 1, hatinya mengakui nikmat ini dari Allah. Hatinya mengakui ini nikmat dari Allah. Wis, rumahmu gede yo. Iyalah, mau aku pekerja keras kok. Ini gak syukur ini. Harusnya apa? Alhamdulillah. Jadi meyakini dalam hati bahwa ini semuanya nikmat dari Allah. Nomor 2, lisannya memuji Allah. Tadi kan hati, betul? Betul? Pertama tadi hati. Nomor 2 apa? Lisannya memuji Allah. Alhamdulillah,
Nggih Mas, saya dapat nikmat, alhamdulillah. Ini semuanya karena kemurahan Allah, nikmat Allah, bukan dinisbatkan kepada jerih payahnya. Paham ya? Nomor 3, nikmat tadi digunakan beribadah kepada Allah dengan anggota tubuhnya. Jadi hatinya mengakui ini dari Allah, lisannya memuji Allah, amaliannya apa tadi? Digunakan untuk beribadah sebagai wujud syukur karena dapat nikmat sholat jamaah, karena dapat nikmat datang ke kajian. Itu salah satu mensyukuri nikmat Allah dengan tindakan 1 hati, 2 lisan, 3 amal perbuatan, anggota badan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau syukur saya tambah. Nomor 4, pilar kebahagiaan. Bersabarlah ketika mendapatkan musibah. Gak ada orang gak kena musibah, pasti. Selama hidup di dunia pasti kena musibah. Ya, pasti. Lah orang itu kalau tertimpa musibah, sikapnya ada 4. Musibah itu sengaja Allah turunkan untuk mengklasifikasi rankingnya manusia. Musibah itu datang untuk mengklasifikasi manusia ini golongan yang mana. Nah, musibah itu ketika datang mengklasifikasikan manusia menjadi 4. Bisa dipahami kira-kira? Bisa dipahami? Fungsi dari maksiat itu untuk mengetahui kelasnya manusia. Dan kelasnya ada berapa? 4. Yang pertama at-tasakhut, gerundel. Ngerti gerundel? Tidak legowo, murka, marah, mangkel, apalagi. Itu sikap pertama. Misalnya kena musibah, meso, kena musibah, omongannya kan ada kan orang kayak gini kan, kena musibah tapi malah gak sholat, malah menganggap Allah gak adil. Baca loh orang kayak gitu itu. Itu tipe pertama, ini tipe manusia paling rendah. Kena musibah tapi disikapi dengan at-tasakhut, gerundel, mangkel, gak legowo. Jelas ya? Nomor 2 apa? Sabar, sabar. Tingkatan nomor 2 apa? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang kena musibah, orang yang sabar itu kalau kena musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya aku milikmu ya Allah dan kami akan kembali kepadamu. Sabar. Itu nomor 2. Nomor 3, lebih hebat dari sabar. Apa? Ini kan materi tiap pertemuan saya sampaikan. Kok gak pinter-pinter sampean ini? Gak sinau. Ya nanti diujikan aja biar sinau. Orang kalau kena musibah itu rankingnya ada berapa? Ranking yang paling jelek tasakhut, grundel, mangkel, gak legowo, ngersulo, gerutu. Kan ada orang lagi tebeat, ngamuk. Nah, nomor 1. Naik tingkat apa tadi? Sabar. Kena musibah, ini milik Allah, kembali kepada Allah. Semua titipan milik Allah, kembali. Sabar. Bisa nomor 2, ini sudah hebat. Tapi ada yang lebih hebat, nomor 3. Apa? Ridho. Tolong dicatat, ojo dilalekno. Nomor 3 apa? Ridho. Mungkin ibu-ibu tanya, Ustadz bedanya ridho sampai sabar apa? Bedanya, orang sabar itu sedih, orang ridho nggak sedih.
Halo, setuju ndak? Orang sabar itu aslinya sedih, tapi ya wis gimana lagi, wis sabar wae. Sabar, tapi aslinya sedih. Tapi sabar, tapi sedih. Kalau ridho, nggak sedih. Orang ridho itu lebih mengharap pahala atas musibah itu daripada nikmat dikembalikan lagi kepadanya. Jelas? Jelas enggak? Diulangi lagi? Boleh. Apa bedanya ridho sama sabar? Orang sabar itu sedih, cuman karena sudah terjadi, ya wis sabar saja. Tapi aslinya gelo, sedih, tapi sabar aja wis. Kalau ridho enggak sedih. Orang ridho itu ketika datang musibah, perhatikan, lebih mengharap pahala atas musibah yang menimpa daripada nikmat itu dikembalikan lagi kepadanya. Jelas? Ojo ngomong dikon ulangi meneh gak mari-mari itu. Jelas? Itu orang ridho. Kena musibah sok diganti sama Allah. Kono sedine blas. Makanya Nabi ngajari doa agar musibah dibalik menjadi anugerah. Ada doa agar musibah dibalik Allah menjadi anugerah. Sampai ngapal doanya? Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah iku yo apal kabeh. Kelanjutane iki lho. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya aku milikmu ya Allah, dan kami akan kembali kepadamu. Ditinggal mati, sungguhnya Allah. Rumahnya kebakaran, naudzubillah min dzalik, ya sudah ini milik Allah, diambil. Ridho wae sungguhnya Allah kok. Iki lho maksudnya, paham ya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang menimpa ini. Wakhluf li khairan minha, dan gantilah yang lebih baik ya Allah. Makanya sampai kena musibah, segera doa ini agar diganti Allah. Lah ojo lali dongane iku. Ayo semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sing temenan ta. Ulang-ulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati. Wa akhlif li khairan minha. Perhatikan, nanti dicari sendiri ya. Perhatikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang menimpa ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah yang lebih baik ya Allah. Itu ada kisahnya itu. Tapi ini tak cerita no panjang. Ada istrinya Nabi namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini punya suami namanya Abu Salamah. Abu Salamah ini sahabat, Ummi Salamah sahabat perempuan. Suaminya siapa tadi namanya? Abu Salamah, saudara sesusuannya Nabi. Dikasih ilmu sama Nabi, kalau ente kena musibah bacalah doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, aku milikmu dan kembali kepadamu. Berikan pahala atas musibah yang menimpaku dan gantilah yang lebih baik. Sama Abu Salamah diajarkan ke istrinya. Jelas? Hei istriku, Nabi ngajari seperti ini. Kalau kena musibah, bacalah doa ini supaya diganti yang lebih baik. Waktu berjalan, Abu Salamah wafat. Abu Salamah wafat. Otomatis Ummu Salamah mengamalkan hadis ini. Halo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kami milikmu dan kembali kepadamu. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang menimpaku ini. Yang terakhir mau dibaca gak jadi. Dan gantilah yang lebih baik. Dia mikir, gak ada yang lebih baik dari Abu Salamah. Paham gak? Karena saking cintanya Ummu Salamah sama Abu Salamah, ceritanya luar biasa itu. Kalau dijadikan novel bagus sekali. Cerita cintanya Ummu Salamah sama Abu Salamah. Maka mau, kan ada tiga, la inna lillahi wa raji'un.
Allahumma ajurni fi musibati, jelas ya. Yang terakhir ini loh, gantilah yang lebih baik ya Allah, ditahan dulu. Soalnya gak ono sing luwih apik teko Abu Salamah. Ya Allah, aku milikmu, kembali kepadamu, berikan musibah atas musibah yang menimpa ini. Terus mau dilanjut no, berikan ganti yang lebih baik, ditahan dulu. Karena dia mikir gak ono sing luwih apik teko Abu. Tapi karena ini hadisnya Nabi, akhirnya dibaca. Wa akhlif li khairan min, dan gantilah yang lebih baik. Masa iddahnya selesai, datang Rasulullah melamar. Paham gak sih? Loh, kalau jadi istrinya Nabi itu jadi ahli bait. Kalau orang sholawat kan dapat terus, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terus dapat kiriman pahala sampai kiamat. Siapa yang nggak mau? Paham? Nah, jadi itu nomor berapa? Saya ulangi. Pertama tadi apa? Tasahud. Nomor 2 sabar. Nomor 3 yang paling hebat nomor 4 apa? Syukur. Bersyukur kena musibah tapi masih bisa bersyukur. Berangkat pakai mobil, keserempet, mobilnya babras, keluar dilihat peot, dia mengatakan alhamdulillah ya Allah, hanya mobilku, aku masih sehat. Selalu pandai bersyukur di tengah musibah. Itu orang hebat. Ini para anbiya, para kekasih Allah, ya, masih bisa bersyukur meskipun dalam kondisi kena musibah. Selalu lihat sudut-sudut yang dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin bahagia, bersabar, ridho, dan bersyukurlah. Jadi dunia ini isinya cuma 4: ibadah, dosa, anugerah, musibah. Dunia itu ya papat iki. Maka kalau ingin bahagia, 1, ikhlaslah ketika beribadah, taubat dan istighfarlah ketika berdosa, bersyukurlah ketika mendapat anugerah, sabarlah ketika mendapat musibah. Kalau kita pandai menyikapi 4 hal dengan baik, insya Allah kita bahagia. Karena musibah, sabar. Dapat anugerah, bersyukur. Sedang beribadah, apa? Ikhlas. Ketika berdosa, segera bertobat. Karena syarat orang bahagia bukan nggak berdosa. Karena nggak ada manusia yang nggak berdosa. Ustaz, ini apakah haji mabrur itu kalau pulang orangnya jadi baik, nggak melakukan dosa, bagus terus? Mas, kalau syaratnya mabrur nggak pernah melakukan dosa, jadi malaikat dong. Halo? Kalau syarat haji itu mabrur, nggak pernah melakukan dosa, jadi malaikat dong. Betul? Makanya syarat mabrur itu bukan berarti gak pernah ngelakoni dosa. Sing gak ngelakoni dosa mek sapa? Malaikat. Tapi setelah haji dia jadi lebih baik, lebih istiqomah. Bukan berarti gak ngelakoni dosa, tetap selama jenenge menungso mesti ngelakoni dosa. Selesai kajiannya. Sekarang kalau ada pertanyaan 1 atau 2 kami persilakan. Silakan. Salam. Dilanjut Mbak, silakan. Dimana kita bisa ridho, kan biasanya itu musibah yang kita terima itu berat. Biasanya itu kita itu mesti sabar, dan misalkan dibilang walaupun sabar pasti ada rasa sedih seperti itu, Ustaz. Lah gimana kita bisa menjalani supaya kita bisa ridho dalam menerima musibah tersebut? Apa sih Ustaz? Rasulullah bersabda, innallaha idza akhabba qauman ibtalahum. Perhatikan, jika Allah cinta sama hamba, Allah kirimkan musibah kepada orang itu. Kalau paham bahwa musibah itu tanda kasih sayang Allah, dia akan
lebih membantu dia untuk ridho. Saya ulangi, perhatikan. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah cinta sama hamba, Allah datangkan musibah kepadanya. Faman rodiya, kalau tidak ridho, falahur ridho, Allah ridho kepadanya. Faman sakhita, kalau dia itu murka, maka Allah pun murka kepadanya. Jadi supaya bisa ridho adalah bahwa di antara tanda Allah itu cinta sama hamba, Allah kirim musibah. Sehingga kita kata, lo sedih itu pasti, tapi langsung dia tangkis, dia sadar bahwa ini tanda Allah sayang sama saya. Belajar ridho. Ridho itu di atas sabar. Kalau sabar itu sedih tapi ada galaunya begitu. Bisa dipahami ya? Tapi kalau ridho sudah belajar untuk apa? Legowo. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada anugerah di balik ini. Itu orang ridho. Ya. Misalnya seperti Rasulullah ditinggal wafat putranya atau cucunya, Nabi menangis. Dan itu enggak bertentangan dengan ridho. Halo? Nabi nangis. Ditegur sama sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa jenengan nangis?" Maka kata Rasulullah, ini rahmah, ini adalah wujud belas kasih, welas kasih. Terus Nabi ngomong kepada Ibrahim. Nabi kan punya anak namanya Ibrahim. Kecil wafat, betul? Nabi berkata, "Ya Ibrahim, innal aina tadma." Air mata telah jatuh. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana. Air mata telah jatuh, hati bersedih, tapi lisan kami tidak berucap kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah. Sedih pertama enggak masalah, namanya orang kena musibah mesti sedih, tapi dia langsung menangis, itu semuanya belajar ridho. Kalau ridho, Allah pun ridho kepadanya. Jadi kalau jenengan ibu ini kena musibah, itu Allah sayang. Saya kasih contoh ya, boleh saya ngomong. Kalau nggak boleh saya tak keluar sekarang. Harus boleh ya. Ada bocah kecil suka main korek api di dalam rumah, bakar kertas. Diomongi sama ibunya, "Anakku jangan main korek api, nanti kamu kebakar tangannya." Namanya anak kecil tetap main korek api. Kedua kali, "Anakku sayang, nggak boleh, matikan." Tapi masih main korek api. Ketiga kali ibunya nggak pakai ngomong, langsung korek api dirampas, dijewer. Betul? Anak ini pasti nangis. Betul apa enggak? "Mama jahat, mama nggak ngerti kesukaanku, mama merampas apa yang menjadi kesenanganku, mama jahat, mama jahat." Itulah bocah kecil. Dia gak paham bahwa ibunya mencintainya. Paham gak? Padahal semakin dewasa dia mikir, oh ternyata korek apiku dirampas, itu maksudnya dia ingin agar aku selamat, tidak terbakar. Begitulah musibah-musibah yang menimpa. Itu adalah tanda kasih sayang Allah. Perhatikan, musibah ini menimpa orang jahat maupun menimpa orang baik, dua-duanya kasih sayang Allah. Musibah kalau menimpa ahli taat karena untuk mengangkat derajatnya di surga. Musibah kalau menimpa orang yang jahat pun demikian, tetap tanda kasih sayang Allah. Laki-laki ingin berzina, janjian sama pelacur, berangkat naik mobil ke hotel, tabrakan, jedar. Bagi orang yang ngajinya kurang lengkap, wah ini Allah gak sayang sama saya, Allah ngasih saya hukuman. Tapi orang kalau ngajinya dalam, Allah sayang kepada saya, Allah sayang. Allah gak ingin dia terjatuh pada perbuatan dosa. Makanya tadi kan saya katakan, Allah itu kalau sayang sama hamba, Allah kirim musibah kepada. Cuman ada yang koyok arek cili, gak paham kalau dia sedang disayang. Paham ya? Nah, makanya semua musibah tanda kasih sayang Allah. Bahkan menimpa orang jahat sekalipun itu tanda kasih sayang Allah. Ustadz, masa orang mau berzina tabrakan kok kasih sayang Allah? Iya, kasih sayang. Satu, Allah gak ingin dia melakukan dosa, karena Allah ingin mengampuni dosa. Itu sayang. Gitu. Jadi belajar itu bahwa semuanya itu karena Allah sayang. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kok Allah masih memberikan cobaan banyak. Nah itu
Kalau sudah kayak gitu, berdamailah dengan diri sendiri. Bangunlah sholat malam, perbanyaklah istighfar, mengakui dosa. Percayalah, Allah akan bantu menyelesaikan. Saya sering dapat nasihat, saya sering nasihati teman-teman. Ustaz, saya cekcok rumah tangga berat, Ustaz. Terus kayak nggak bisa ditolong. Mas, sampean jangan sibuk. Halo, dengarkan baik-baik. Nggak boleh ada yang ngobrol. Jangan sibuk berargumen sama istrimu, nggak akan nyambung. Karena istrimu benci sama kamu, hatinya tertutup. Maka datangilah Allah, minta ampun sama Allah, beristighfarlah yang banyak. Percaya sama saya, sedikit atau banyak istrimu akan berubah. Karena yang menguasai hati istrimu adalah Allah. Yang bisa membuka hanya Allah. Kamu paksa, nggak akan nyambung. Sama seperti itu, punya anak nakal, suami gak nyeneng hati, berdamailah dengan dirimu. Sholatlah malam, perbaikilah hubunganmu dengan Allah. Allah membantumu memperbaiki hubunganmu dengan makhluk. Masalah kita itu sama Allah. Kalau urusanmu sama Allah selesai, percaya kamu akan dibantu Allah. PR kita ini bagaimana kita memperbaiki diri kepada Allah. Kadang-kadang kita ini sibuk mencari solusi, gimana ini gimana. Sudah, tinggalkan solusi-solusi itu. Solusi yang ambigu. Datanglah pintunya Allah. Ada pintu yang tidak akan pernah menolakmu, pintunya Allah. Bangunlah tengah malam, hamparkan sajadamu, sujudlah, katakan, Allahumma gfirli dzambi. Ampuni dosaku ya Allah. Ya Allah, aku banyak berbuat dosa ya Allah. Ampuni ya Allah. Percaya sama saya, Allah akan menyelesaikan urusan. Kalau kita sudah memperbaiki hubungan kita kepada Allah, Allah akan bantu kita. Maka jangan sibuk dengan solusi-solusi duniawi. Karena suamimu punya hati, anakmu punya hati, yang bisa ngubah cuma Allah. Maka minta bantuan Allah untuk mengubah itu semua. Dan yakinlah, la yukallifullahu nafsan illa, Allah nggak mungkin membebani di luar kemampuan kita. Dan tujuannya, kenapa sih orang Jepang stres mati bunuh diri? Karena dia nggak ngaji. Tapi kalau dia ngaji, oh ternyata itu Allah sayang sama saya. Akan ditata hatinya, dia akan berdamai dengan keadaan. Nah orang kalau nggak ngaji, stres, ditinggal suaminya nikah lagi, bunuh diri. Karena dia nggak punya Tuhan. Tapi kalau orang punya Allah, dia mengaju. Istrinya, suaminya jahat misalnya, minta sama Allah. Itu ya, wallahu alam. Nah, lagi terakhir, kalau ada. Ustaz, apa bedanya musibah dengan bala? Dengan bala? Bala sama aja. Jadi kadang-kadang bala pun dalam bala itu ujian artinya. Ya, bala itu ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal. Jadi bala kadang-kadang diterjemahkan apa? Musibah. Jadi saya itu kalimat yang sinonim. Ngerti sinonim? Ya bersama. Ya bala, musibah, ujian, mirip-mirip. Hah? Azab untuk orang kafir. Tapi kalau selama dia muslim, tetap itu musibah, itu kasih sayang. Masa sih Ustaz orang berzina kena musibah kok kasih sayang? Enggak azab tak? Tergantung kacamatanya. Kalau kacamata orang beriman itu kasih sayang. Oh berarti Allah ingin aku berhenti. Oh berarti Allah ingin aku tidak menambah dosa. Tapi kalau orang yang nggak ngaji, kok kapok kon, kena azab kon, gitu kan? Tapi kalau orang ngaji itu sayang. Karena Allah ingin dia berhenti. Bisa dipahami ya? Dulu kan ada sinetron Pak, kalau orang jahat matinya itu perutnya begini. Itu keliru. Itu konsep Islam. Allah kalau sayang, Allah kasih musibah, kan Allah ingin menghapuskan dosanya di dunia. Makanya di antara mati husnul khotimah, mati sakit perut. Halo, pernah dengar nggak? Di antara ciri mati husnul khotimah, mati sakit perut. Sakit perut itu umum, ya kena penyakit liver, kena penyakit itu salah satu ciri. Artinya dia diuji Allah karena Allah ingin merontokkan dosanya. Makanya kalau nggak ngaji nggak paham. Itu kasih sayang Allah, sabar. Jadi orang sakit dalam aja sampean kakek dosa kayak aneh. Ngomongnya gak ngono, keliru. Harusnya Allah sayang, ingin ngangkat derajat sampean.
Jangan dibahas. Cukup ya. Insya Allah dilanjut di lain kesempatan. Semoga ibu-ibu sehat walafiat, istiqomah, semangat ngajinya ya, dan ukhuwah, saling bersaudara. Ya, saling bersaudara, saling cinta kasih sesama ibu-ibu ya, saling mengingatkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.